Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, sebaiknya anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Anak-anak Ibu akan bacakan sebuah teks eksplanasi berikut. Silahkan simak dan dengarkan dengan baik-baik. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendiri Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini.
Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Sekarang, anak-anak ibu, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks yang ibu bacakan tadi. Yang pertama yaitu tulis topik masalahnya. Yang kedua, tuliskan juga deret penjelasnya. Dan yang terakhir, tuliskan juga apa simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan tulis dalam diagram berikut ya. Nah, anak-anak ibu, setelah selesai mengerjakan tugasnya secara mandiri, mari bersama-sama kita bahas jawabannya. Yang pertama adalah topik masalah. Topik masalahnya adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Untuk paragraf kedua, ini merupakan deret penjelas. Deret penjelasnya adalah sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau listrik. Pada paragraf ketiga yang merupakan simpulan adalah pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Sekarang, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Bagaimana pula peran Indonesia dalam kerjasama negara tersebut? Nah, bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan organisasi SIMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Yang ketiga adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, menjadi anggota aktif organisasi di SIMEO. Yang ketiga, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Yang terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara anggota. Nah, anak-anak, apabila disajikan ke dalam bentuk tabel, kira-kira bentuknya seperti yang ada pada video yang sudah Ibu sajikan ini ya. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya.
kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Proses panel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Sekarang, kamu tidak hanya menggunakan panel surya sebagai energi alternatif untuk menghemat energi listrik, atau kamu menggunakan bola lampu yang menggunakan wattnya rendah, kamu juga bisa melakukan percobaan berikut sebagai pengganti sumber energi alternatif lainnya. Kamu dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik. Ayo lakukan percobaan berikut. Nah, alat dan bahannya yang pertama adalah kentang, bisa diganti buah lemon atau umbi-umbian lainnya seperti ubi jalar atau ubi kayu. Yang kedua adalah lampu LED atau lampu bohlam yang kecil saja. Yang ketiga adalah kabel. Keempat, penjepit buaya. Yang kelima, lempengan tembaga. Yang keenam, lempengan seng. Dan yang terakhir, untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Untuk langkah percobaannya, itu yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang merah. Ini kalau percobaannya ke dalam kentang ya anak-anak, tidak harus kentang merah, kentang biasa pun bisa. Yang kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Yang keempat, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan lebih banyak, dan semakin banyaknya kentang yang kita gunakan, maka arus listrik itu semakin banyak menghasilkan dan lampu lebih terang. Kira-kira hasilnya seperti ini anak-anak. Biasanya setelah kita membuat sebuah percobaan, pasti kita selalu membuat laporan kegiatan percobaan. Dan di sini marilah kita buat laporan kegiatan percobaan dari sumber alternatif energi listrik yang telah kita lakukan tadi. Biasanya laporan percobaan ini berisikan nama, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulan. Kira-kira laporannya seperti ini anak-anak. Nama percobaannya membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui sumber energi alternatif, untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik, dan yang terakhir melatih kreativitas. Dan alat dan bahannya yaitu yang pertama kentang, yang kedua lampu LED atau lampu bohlam kecil, yang ketiga kabel, yang keempat penjepit buaya, yang kelima lempengan tembaga, yang keenam lempengan seng, yang ketujuh
Untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Untuk langkah kerjanya, potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. Hubungkan setiap kabel dengan penjepit buaya. Tancapkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Jepitkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut serta ke lampu. Kemudian lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan kentangnya lagi. Untuk simpulan, yaitu kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan putar-putar video yang telah Ibu berikan. Jika kurang paham juga, silahkan baca buku temanya di rumah atau bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.